Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab yang baru, yaitu bab ijra' ahkamin nas 'ala zahir, menghukumi atau menilai manusia dari zahir mereka dan sarairihim ilallah ta'ala, dan menyerahkan rahasia-rahasia hati mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita lanjutkan muqaddimah dalam bab ini, bahwa manusia pada hari kiamat dihisab terhadap apa yang ada dalam hati mereka. Dihisab terhadap apa yang ada dalam hati mereka. Wa fi dunya ala ma fi lisanihi wa jawarihi. Dan di dunia dihisab atau dinilai apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Allah berfirman dalam surat At-Tariq ayat 8 dan 9, innahu ala raj'i laqadir yawma tublas sarair. Allah mampu mengembalikan manusia di hari kiamat, dan hari tersebut adalah hari di mana rahasia-rahasia itu tersingkap dan disingkap. Wa tukhtabaru as-sarair wal qulub, dan rahasia serta hati itu diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Adiyat, surat Al-Adiyat ayat 9 sampai ayat 11, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Hadirin Allah muliakan, ayat-ayat yang cukup familiar di tengah-tengah kita, karena ada dalam juz 30 dan banyak di antara kita sudah menghafalnya dan sering membacanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
menyampaikan di dalam ayat yang mulia ini yang membuat kita harus banyak merenung dan mentadabburi dan sekaligus mengerti prinsip yang sedang kita bahas. Allah mengatakan, maka tidaklah dia mengetahui apabila yang ada dalam kubur itu dikeluarkan atau dibangkitkan. Jadi ketika yang ada dalam kubur itu dibangkitkan. Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada-dada atau di dalam hati. Jadi yang ada di dalam hati menjadi jelas, menjadi gamblang. Maka pada saat itu rahasia menjadi sesuatu yang nampak jelas dan terlihat. Sesuatu yang batin menjadi zahir. Dan itu akan terlihat dengan jelas. Wa hussila ma fis sudur. Hussil terlihat dengan jelas siapa yang hatinya beriman, siapa yang tidak, siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang hatinya kotor, siapa yang hatinya bersih. Semua akan diperlihatkan dan akan ditampakkan. Makanya kata Ibnu Katsir, abraza wa azhara ma kanu yusirruna fi nufusihim. Allah akan perlihatkan dan tampakkan apa yang selama ini mereka rahasiakan di dalam hati mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan selama ini, apa yang mereka sembunyikan selama ini. Dan Allah akan memberikan ganjaran dan tidak akan pernah menzalimi siapapun walaupun sebesar partikel terkecil. Jadi ini yang perlu kita renungkan, hadirin yang Allah muliakan. Semua isi hati kita akan diungkap. Semua isi hati kita akan diekspos. Semua isi hati kita akan diperlihatkan. Semua isi hati kita akan dibuka. Wa hussila ma fis sudur. Akan dibuka, akan ditampakkan, akan diterangkan, sehingga tadi tidak ada rahasia, tidak ada hal-hal yang batin yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua akan tersingkap. Secantik apapun kita menyembunyikan, perasaan kita akan terbuka pada hari kiamat. Secantik apapun kita menyembunyikan, virus hati kita akan tersingkap di hari kiamat.
sehebat apapun kita menutup, kebencian kita akan tersingkap pada hari kiamat. Semua akan tersingkap. Semua akan tersingkap. Dan hari itu pasti datang. Jadi nggak ada gunanya kita menyembunyikan kotoran-kotoran hati atau debu-debu serta virus-virus hati, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di dalam hati. Akan ada satu hari semua akan diungkap oleh Allah. Solusinya hanya satu, bersihkan hati kita sebelum kita wafat. Islah, perbaiki hati kita sebelum kita wafat. Lawan hal-hal buruk di dalam hati kita sebelum kita wafat. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid sejati adalah orang yang berperang melawan dirinya sendiri agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya opsi. Adapun menunda, membiarkan, dan akhirnya stadium itu nambah. Karena penyakit itu kalau dibiarkan itu secara umum bukannya sembuh malah tambah parah. Jadi kalau kita biarkan penyakit-penyakit hati kita bukannya hilang, bukannya sembuh, justru semakin parah. Tapi berat Ustaz. Ya nggak ada yang bilang ringan. Tapi di akhirat lebih berat. Tapi susah, iya nggak ada yang mengatakan mudah. Tapi kalau kita tunda, esok lebih berat, esok lebih susah. Opsinya kan biasanya ya pada kalau nggak susah di hari ini atau lebih susah di hari esok. Kan secara umum kan pengobatan begitu. Ada orang susah mengobati penyakit karena stadium 2. Aduh udah ini, iya berat, capek. Tapi kalau udah stadium 4 lebih berat lagi. Kan teori demikian. Oleh karena itu mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai dibuka oleh Allah pada hari kiamat dan ternyata isi hati kita rusak, penuh dengan penyakit, tidak ada iman, yang ada hanya kekufuran, kemunafikan, kesombongan, hasad, hubud dunia, cinta popularitas, hawa nafsu yang diperturutkan, dan lain-lain. Dan akhirnya semua akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tidak ada lagi waktu untuk istighfar, tidak ada lagi waktu untuk islah, untuk perbaikan. Yang ada adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Maka gunakan kesempatan yang singkat ini di dunia untuk melakukan islahul qulub, memperbaiki hati dan jiwa. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran sangat dibutuhkan di masyarakat kami yang berharap kalau anaknya belajar Al-Quran menjadi anak yang berakhlak yang baik.
dari sepetak tanah orang tua yang belum termanfaatkan, terlintas untuk membangun pondok pesantren, tempat belajar membaca dan menghafal Al-Quran di pulau tempat kami tinggal. Bismillah, dengan beristikharah, saya resign dan mulai fokus untuk membangun pondok. Ternyata Allah menguji kesungguhan kami dalam merintis pondok. Biaya yang dibutuhkan jauh melebihi biaya yang kami punya saat itu. Sempat juga qadarullah kami tertipu sampai terbesit kala itu untuk mencari pekerjaan di luar. Tapi dengan nasihat orang tua pada kami memilih untuk tetap fokus meneruskan pondok yang telah kami rintis. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah senantiasa membantu semua yang kami butuhkan. Lalu Allah gerakkan pula beberapa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hartanya dalam kelancaran pembangunan pondok. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, maka setelahnya akan timbul kemudahan. Meski kondisinya sangat sulit, harus tetap yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya dan pertolongannya sebaik-baiknya pertolongan.